Implan gigi ini adalah prosedur bedah ya, dilakukan untuk menanamkan, memasang akar gigi pengganti yang berbahan titanium. Implan ini digunakan untuk mengganti gigi yang hilang. Bisa mengembalikan fungsi, juga mengembalikan estetisnya gitu. Berarti kalau anak muda lebih ke situ ya. Halo Sobat Mandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai macam topik dan juga permasalahan mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai topik kesehatan gigi dan mulut, khususnya mengenai implan gigi. Dan tentunya untuk membahas implan gigi, apa dan seperti apa dan bagaimananya, saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh Dokter Rita, Dokter Ovila. Kita lanjut dong, mengenai implan gigi. Ya. Yang ingin saya tanyakan pertama, sebetulnya implan gigi itu seperti apa, Dok? Implan gigi ini adalah prosedur bedah ya, yang dilakukan untuk menanamkan atau memasang akar gigi pengganti yang berbahan titanium gitu. Nanti setelah ditanamkan akar gigi ini ke dalam tulang rahang, selanjutnya akan dipasang mahkota untuk gigi tiruannya. Jadi intinya implan ini digunakan untuk mengganti gigi yang hilang gitu. Kalau manfaat dari implan gigi itu seperti apa, Dok? Dan sakit nggak sih pas dipasang implan? Oke. Jadi karena tujuan utama implan gigi itu adalah menggantikan gigi yang hilang, jadi ya otomatis indikasinya adalah untuk gigi yang hilang ya, mengganti gigi yang hilang. Nah, untuk prosedurnya sendiri itu sebenarnya kalau dibilang sakit sih bisa dipastikan tidak sakit, karena kita menggunakan anestesi lokal kan. Kalau udah di anestesi pasti tidak ada yang merasa sakit gitu. Cuman memang ini kategorinya bedah minor, tapi bedahnya yang tidak terlalu yang gimana-gimana gitu. Kecil, Dok ya? Kecil, bedah minor gitu. Kalau implan gigi itu hanya untuk orang tua atau semua kalangan, Dok? Atau ada batasan-batasan tertentunya? Sebenarnya semuanya bisa ya, untuk usia remaja sampai dewasa sampai tua juga nggak masalah sebenarnya. Cuman ada kondisi-kondisi tertentu nih yang bisa ini implannya bisa dipasang di pasien ini atau tidak. Yaitu yang pertama, faktor utamanya adalah keadaan tulang rahangnya. Kalau keadaan tulang rahangnya capable untuk dipasang implan, ya bisa-bisa aja, mau umur berapa aja gitu. Jadi sebenarnya ada juga anak muda yang pakai implan? Dewasa muda sih bisa. Biasanya gitu. karena faktor apa, Dok? Kemudian dia harus memasang implan gitu? Kehilangan gigi. Kehilangan gigi. Dan biasanya pasien mencari alternatif gigi palsu kan. Kalau misalnya anak muda kan kurang suka ya pakai gigi palsu lepasan ya, gitu. Biasanya ini implan ini merupakan alternatif kalau menurut saya pribadi sih yang terbaik ya, karena giginya cekat gitu, tidak dilepas pasang, dan fungsinya juga kembali bisa mengembalikan fungsi, juga mengembalikan estetisnya. Gitu. Berarti kalau anak muda lebih ke situ ya faktornya. Oke. Berarti ada lagi, Dok, mengenai implan yang ini bahas, atau tips atau saran atau seperti apa? Terakhir nih. Sebenarnya implan ini lagi banyak sekali orang-orang yang tertarik ya, gitu. Karena memang ya itu tadi bentuk giginya itu alami sesuai dengan gigi asli, dan fungsinya pun juga bisa mengembalikan fungsi gigi yang asli gitu. Gak kelihatan juga ya kalau misalnya orang nggak tahu gitu. Dan implan itu sendiri juga bisa bermanfaat untuk menjaga ketinggian tulang rahang gitu. Ketika gigi hilang, tulang rahang kan mengalami penurunan biasanya karena mereka nggak dapat stimulasi dari gigi asli ya. Nah, dengan adanya implan, adanya akar titanium yang ditanam di rahang gigi, nah itu menyebabkan rahang tetap masih dalam kondisi yang bagus gitu. Jadi jangka panjangnya justru lebih bagus implan dibanding dari gigi tiruan yang lain gitu. Jadi manfaat implan banyak banget ternyata. Oke, karena Dokter Ovila sudah cukup, ya, episode kali ini mengenai implan gigi juga cukup sekian. Tapi Sobat Mandawa jangan khawatir, masih banyak permasalahan, topik, dan juga penyakit, bahkan treatment yang akan dibahas di podcast Tanya Dok ini. Tentunya tetap subscribe, jangan lupa di like juga, di komen, di share, supaya YouTube officialnya Klinik Utama Pandawa semakin oke lagi. Saya Aditya Ananda.
Saya Dr. Gigi Ovila. Pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton di episode kali ini. See you to the next episode. See you.